jumpa, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama lengkap saya Elizabeth Tendo dari kelas 2024A PGSD dengan MPN 241030 tua. Mata kuliah dasar-dasar pengembangan kurikulum. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi-fungsi dan prinsip-prinsip kurikulum beserta contoh konkretnya. Yang pertama, fungsi-fungsi kurikulum. Kurikulum memiliki peran strategis dalam sistem pendidikan. Fungsi-fungsi utama kurikulum yang pertama, fungsi normatif. Kurikulum menjadi pedoman atau acuan arah pendidikan sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan pendidikan nasional. Contohnya, kurikulum Merdeka mengarahkan pembelajaran agar berpusat pada peserta didik dan menanamkan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, fungsi organisatoris. Di sini kurikulum berfungsi mengorganisasi pendidikan secara sistematis dan logis sehingga dapat diterapkan dalam praktik pembelajaran. Contohnya, pembagian fase dan capaian pembelajaran pada kurikulum Merdeka untuk mengatur struktur konten belajar. Terus yang ketiga, fungsi evaluatif. Di sini kurikulum menjadi dasar untuk menilai ketercapaian hasil belajar siswa. Contohnya asesmen formatif dan sumatif dirancang berdasarkan capaian pembelajaran dalam kurikulum. Terus yang keempat, fungsi operasional. Di sini kurikulum menjadi alat dan dalam mengatur kegiatan pembelajaran sehari-hari. Contohnya yaitu guru menggunakan kurikulum sebagai dasar menyusun modul ajar, RPP, dan asesmen. Yang kedua, prinsip-prinsip dasar kurikulum. Dalam pengembangan dan penerapan kurikulum terdapat prinsip-prinsip dasar, yaitu yang pertama, prinsip relevansi. Isi kurikulum harus sesuai dengan kebutuhan peserta didik, masyarakat, dan perkembangan iptek. Terus yang kedua, prinsip fleksibilitas. Di sini kurikulum harus dapat disesuaikan dengan kondisi lokal, kebutuhan sekolah, dan kemampuan siswa. Contohnya yaitu proyek penguatan profil belajar Pancasila atau P5 dapat disesuaikan dengan karakteristik daerah. Terus yang ketiga, yaitu prinsip kontinuitas. Isi kurikulum harus disusun secara kesinambungan antar jenjang pendidikan. Contohnya yaitu pembelajaran literasi dan numerasi dimulai dari fase A, yaitu dari kelas 1 sampai kelas 2 hingga fase F, yaitu kelas 12. Terus yang keempat itu prinsip efisiensi. Kurikulum dirancang agar tujuan tercapai dengan penggunaan waktu dan sumber daya yang optimal. Contohnya itu penggunaan pendekatan tematik terpadu untuk jenjang SD agar pembelajaran lebih efektif. Contoh konkret pelaksanaan dalam pembelajaran yang dikaitkan dengan teori pendidikan. Di sini saya ambil dari teori Jean Piaget dan Vygotsky. Teori ini menekankan bahwa pengetahuan dibangun secara aktif oleh siswa melalui pengalaman belajar. Penerapan dalam pembelajarannya yaitu guru bertindak sebagai fasilitator, bukan satu-satunya sumber informasi. Siswa aktif mengeksplorasi, berdiskusi, dan memecahkan masalah. Contoh konkretnya yaitu dalam mata pelajaran IPA kelas 4 SD, guru merancang kegiatan eksperimen sederhana tentang perubahan wujud suatu benda. Di sini siswa diminta untuk mengamati es batu yang mencair, mencatat perubahan dan menyimpulkan proses perubahan wujud suatu benda tersebut. Guru kemudian memfasilitasi diskusi tersebut untuk menyusun kesimpulan bersama. Kaitannya dengan kurikulum yaitu yang pertama, sesuai dengan prinsip relevansi atau materi dekat dengan kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu menerapkan pendekatan saintifik dan pembelajaran berbasis pengalaman sesuai kurikulum Merdeka. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.